Koneksi antar materi modul 1.3. Perkenalkan, saya Benyamin Mau, SPD, SD, CGP, Belu Angkatan 11 dari SD Negeri Fatuloro. Fasilitator Bapak Slamet Sarjono, pengajar praktik Bapak Yohanes Seran. Tugas yang akan saya kerjakan adalah apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi dan guru penggerak. Keterkaitan antar materi modul 1.3 adalah Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses membimbing potensi alam dan zaman anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Peran pendidik adalah sebagai pendorong kolaborasi, pemimpin pembelajaran, dan penggerak komunitas. Dengan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, guru penggerak dapat membentuk profil pelajar yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki karakter Pancasila. Paradigma inquiry apresiatif memperkuat peran guru penggerak. Guru penggerak menggunakan kekuatan positif di sekolah untuk mendorong perubahan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagai guru penggerak, dapat menginternalisasi nilai-nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dengan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan lebih efektif. Visi guru penggerak adalah cita-cita dan impian untuk mewujudkan sekolah yang berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Di sini, guru penggerak harus memiliki visi yang lebih terbuka terhadap pendekatan inquiry apresiatif dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan memahami dan menghubungkan ketiga materi ini, guru penggerak dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inspiratif dan sesuai dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Visi guru penggerak mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Tahapan inquiry apresiatif yang saya gunakan adalah tahapan bakca. Tahapan bakca dimulai dengan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Dalam tahapan kaitan antar materi modul 1.3, bakca yang dibuat adalah prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Di sini buat pertanyaan. Di sini saya membuat pertanyaan ada 3. Yang pertama, apa tujuan utama dari meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek? 2. Bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan dalam setiap proyek? 3. Apa indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur keterlibatan siswa? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah mengukur tingkat kehadiran dan partisipasi siswa dalam setiap sesi proyek. Yang kedua, mengadakan proyek yang melibatkan kerjasama antar siswa dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, partisipasi aktif dengan menunjukkan minat dan antusiasme di kelas. Yang berikut ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat ada 3. Yang pertama,
Apa saja kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek yang sudah diterapkan di sekolah? Bagaimana pengalaman siswa dan guru dalam pembelajaran berbasis proyek selama ini? Apa saja sumber daya yang tersedia? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah kekuatannya, meningkatkan motivasi dan kekuatan siswa, kelemahannya memerlukan waktu, sumber daya yang lebih memadai, membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Yang kedua, siswa lebih termotivasi karena proyek memberikan konteks nyata untuk pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan komunitas lokal dan orang tua dalam proyek untuk mendapatkan dukungan tambahan. Gali mimpi, saya membuat dua pertanyaan. Bagaimana gambaran ideal dari pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apa saja harapan siswa dan orang tua terhadap perubahan ini? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. Yang pertama, pembelajaran yang mengaitkan teori dengan praktik nyata berbasis pada pengalaman sehari-hari yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa berharap pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, serta relevan dengan kehidupan nyata. Harapan guru meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterampilan serta keterlibatan siswa. Harapan orang tua menginginkan anak-anak mereka memiliki karakter dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Tahapan baca yang berikut adalah jabarkan rencana. Di sini saya membuat 3 pertanyaan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran berbasis proyek? Yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa semua guru memahami dan mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek? Yang ketiga, apa saja sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek ini? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di kelas, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan interaksi sosial di sekolah. Yang kedua, mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop tentang pembelajaran berbasis proyek dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, waktu yang cukup dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan proyek. Atur eksekusi. Di sini saya membuat 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang akan terlibat dalam tim pelaksanaan proyek ini? Yang kedua, bagaimana cara mengalokasikan sumber daya, waktu, dana, materi untuk mendukung proyek ini? Yang ketiga, apa jadwal pelaksanaan proyek ini termasuk tenggat waktu untuk setiap tahap? Yang keempat, bagaimana cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek ini? Di sini, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, guru, siswa, orang tua, dan seluruh komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, membuat jadwal yang jelas untuk setiap tahap proyek dan menyusun anggaran yang mencakup semua kebutuhan proyek. Yang ketiga, membuat tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan kegiatan proyek. Yang keempat, mengadakan pertemuan rutin untuk memantau kemajuan proyek dan mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua untuk perbaikan kegiatan proyek. Kaitan antar materi modul 1.3. Kesimpulan yang saya ambil dari tahapan baca yang telah saya buat bahwa visi yang diharapkan adalah mampu meningkatkan keterlibatan siswa aktif, pengembangan karakter, pembelajaran kontekstual, kolaborasi, dan kerjasama dalam pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila yang relevan di dunia nyata. Terima kasih. Salam saya, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk perubahan yang positif di masa depan.